melanjutkan cerita sebelumnya, memperlihatkan sekolah Kekaisaran Akademi Pelion, yaitu lembaga pendidikan terkemuka yang terbaik yang berada di Kekaisaran dengan adanya para profesor-profesor yang paling kompeten di kontinen ini, digabung dengan pendanaan yang besar dari keluarga Kekaisaran. Ini adalah tempat yang memberikan pendidikan paling terbaik, sampai-sampai cukup berprestasi untuk disebut sebagai pabrik penghasil pahlawan. Tempat ini berstatus tinggi, komandan tertinggi Adesan, Swordmaster Sullivan, kriminal terburuk Sang Winterwatch, dan lain-lain. Individu-individu dari Pelion itu cukup berguna pada saat perang. Saking bergunanya, aku jadi paham mengapa komandan tertinggi merekomendasikan aku ke akademi itu. Ya, dengan standar masuk yang begitu tinggi dan biaya yang amat besar, fakta bahwa tempat itu terkenal menjadi isu tersendiri. Tapi, siapa sangka reaksi dia akan seperti itu. Dan beginilah reaksi Ayrel saat Ronan ingin masuk ke Akademi Pelion. Oke, kalau Ronan, kamu pasti bisa melakukannya, ucap Ayrel waktu itu, yang membuat Ronan tak berdaya hanya dengan memikirkan kejadian tersebut. Terlihat langkah kaki Ronan perlahan berjalan dengan penuh tekad dalam ekspresi wajahnya. Ya, akan kutunjukkan hasilnya nanti padanya. Di saat Ronan berjalan, di saat itu juga ada seseorang di depannya. Dan Ronan berkata, tapi sebelum itu, aku tidak menyangka kau bakal ada di sini, Marcel, ucap Ronan. Lalu Asel berkata, namaku bukan Marcel, tapi Asel. Dan kau bilang kau takkan meninggalkanku sendiri jika aku tidak datang. Ronan pun berkata, kita lupakan saja itu. Malam ini kita akan sibuk sekali. Sembari Ronan melepaskan tas yang dia bawa, lalu menjatuhkannya, lalu melanjutkan, dan aku ingin mengujimu dengan sesuatu. Terlihat setelah Ronan melepas tas yang dia bawa, saat tas itu terjatuh ke tanah, itu terlihat seperti sebuah batu besar yang jatuh dari ketinggian menghantam permukaan tanah. Uji? Tanya Asel. Apa yang kau bicarakan tiba-tiba Begi? Ah ya, tidak banyak, Ronan menyela, sembari menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu berkata, gunakan telekinesis padaku, Asel. Angkat aku setinggi yang kau bisa. Menggunakan telekinesis? Tiba-tiba. Tunggu, buat apa aku melakukan sesuatu seperti itu yang begitu berbahaya? Ronan pun menjawab, tidak begitu berbahaya kok. Pertama, lakukan saja sesuai perintahku. Aku takkan mati karena itu kok. Jadi jangan takut. Oke lah kalau begitu. Aku akan mulai. Terlihat di antara kedua tangan Asel, energi sihir mulai berkumpul. Dan setelahnya Asel mengatakan sesuatu yang bisa disebut sebagai mantra. Sembari merentangkan kedua tangannya ke arah depan. Di saat itu juga, pusaran energi berwarna biru itu langsung menuju ke arah Ronan. Memandang energi tersebut datang menghampirinya, Ronan pun tertegun. Oh, coba lihat ini. Rupanya jauh lebih baik dari yang kukira. Terlihat Ronan yang perlahan
terangkat ke atas dan semakin tinggi. Lalu Ronan bergumam lagi, meski masih kurang dalam hal ketinggian dan kestabilan, perasaan ini mirip seperti waktu itu pada saat pertempuran melawan Ahayute yang dapat membuatku melawan bajingan itu di pijakan yang sejajar adalah telekinesis. Telekinesis adalah kemampuan yang langka, gumam Ronan yang tersenyum. Di antara para penyihir, yang mana penyihir sendiri pun langka, itu berarti dia akan menjadi sesuatu yang paling penting yang aku butuhkan untuk bertempur melawan Ahayute. Permulaan ini rupanya bagus juga, gumam Ronan sembari tersenyum puas. Terlihat di posisi Asel sekarang, dia sangat kelelahan akibat menggunakan telekinesis yang menggunakan energi sihirnya untuk mengangkat Ronan. Lalu bergumam, Ronan, aku jadi agak semakin sulit untuk mengangkat. Bisakah kau turun sekarang? Ronan hanya tersenyum sembari menggenggam gagang pedangnya, lalu berkata, tahan sebentar lagi, ada sesuatu hal yang ingin ku periksa. Aku akan turun sendiri. Mendengar itu Asel pun terkejut dan berkata, apa maksudmu turun sendiri? Bagaimana caranya? Ronan mengangkat pedangnya lalu mengayunkannya ke arah bawah dan slash. Asel yang melihat itu pun terkejut dan bergumam, apa ini? Barusan Ronan memotong manaku. Wush, Ronan pun mendarat tepat di depan Asel. Ronan, apa yang baru saja kau lakukan? Tanya Asel. Ronan pun menjawab, bukan apa-apa. Lalu menjelaskan, itu sebuah gerakan akrobatik yang sudah lama aku bisa lakukan. Asel yang tak mengerti maksud Ronan pun bertanya, apa maksudmu gerakan akrobatik? Baru pertama kali ini aku melihat seseorang memotong mana. Ronan pun mengetuk kepala Asel dengan tinjunya. Aduh, sudah biarkan saja. Soalnya aku juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, ucap Ronan. Lalu Ronan bergumam, mencari tahu apa sebenarnya kemampuan ini ibaratnya adalah seperti sehalaman PR yang diberikan padaku untuk diselesaikan. Sembari menyarungkan kembali pedangnya, alasan mengapa pedangku bisa bekerja terhadapnya. Mungkin inilah alasannya. Ya, aku bisa memikirkan hal ini pelan-pelan. Jadi untuk sekarang, ada sesuatu yang harus kulakukan. Sembari mengambil tasnya kembali, Ronan berkata, ngomong-ngomong, kau lulus ujian tadi. Asal, bawa ini dan ikuti aku. Sebelum bulannya menghilang, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Asal terkejut karena Ronan tiba-tiba melempar tasnya ke arahnya. Larut malam begini? Tanya Asel. Ronan hanya tersenyum dan berkata, bicara apa kau? Ini mungkin saja menjadi halaman pertama, ucap Ronan sembari menunjuk dirinya sendiri lalu melanjutkan. Dari biografi Ronan, yaitu buku sejarah terbaik kekaisaran. Dan waktu terus berlalu. Di sekitar hutan, ada Ronan dan Asel yang sedang berjalan. Lalu Asel berkata, Akademi Pelionnya. Aku salah dengar kan, Ronan? Tanya Asel. Terlihat Asel terengah-engah. Lalu melanjutkan bertanya, kita ini menuju Akademi Pelion, yang dimana isinya hanya ada para elit-elit kekaisaran. Asel mencari kepastian. Kau dan aku? Kau benar mendengarnya kok.
Jadi kenapa kau malah bertanya lagi? Itu menyebalkan, ucap Ronan, yang memastikan keraguan Asel sebelumnya. Kenapa memangnya? Kau tidak mau? Tanya Ronan. Tidak, bukan itu masalahnya. Kau kan berbakat dalam seni bela diri. Jadi dirimu tidak apa-apa, tapi aku ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dan aku penakut juga pemalu. Hei Asel, apa kau mau hidup seperti itu terus? Mendengar itu pun Asel terkejut. Dengan bakat dari lahirmu itu, kau menyia-nyiakannya dengan tunduk saja kepada para berandalan? Apa itu sungguh kehidupan yang kau mau? Tanya Ronan yang membuat Asel terdiam dan menyadari kesalahannya. Ucap Asel. Namun Ronan menyela. Sejujurnya, dirimu itu memang punya sisi yang begitu bodoh. Kau pengecut dan pemalu. Kau itu cengeng dan suka menangis karena apapun. Dan kau pengecut yang suka takut. Delep. Perkataan Ronan seolah langsung menusuk ke jantungnya. Tapi itu tidak apa-apa. Karena kau bisa mengubah itu sekarang, tapi waktu yang berlalu sekarang tidak bisa diubah, ucap Ronan, memberikan semangat pada Asel dengan kata-kata bijaknya. Dan suatu hari nanti kau pasti menyesalinya, lanjut Ronan, lalu bergumam, sama sepertiku di kehidupanku sebelumnya. Lalu Ronan menghampiri Asel dan menepuk punggungnya. Bagaimana menurutmu? Apa kau sudah mengubah pemikiranmu? Tanya Ronan. Ronan, ucap Asel. Lalu dia bergumam, ya ampun, Ronan ternyata begitu mengkhawatirkan seseorang sepertiku. Asel tersentuh terhadap sikap Ronan padanya. Lalu Ronan berkata, aku takkan memaksamu karena ini hidupmu. Jadi, kau boleh mundur jika kau mau. Lalu Ronan berbalik dan berkata, ya, aku sibuk. Jadi, tunggu, Ronan. Aku ingin berubah juga, ucap Asel yang menyusul Ronan. Aku akan ke Peleon bersamamu. Jadi ajarkan padaku apa yang harus kulakukan. Mendengar hal itu, Ronan pun tersenyum puas dengan apa yang Asel pilih. Baiklah, baru pertama kali ini kau menjadi jantan, Asel, ucap Ronan. Woi Ronan, dia itu betina loh. Hiks, rintangan pertama untuk Asel si jantan yang hebat. Apa kita mulai saja? Iya, jawab Asel dengan tegas. Terlihat senyum jahat Ronan yang berniat licik. Sesuai dengan rencanaku, ucap berubah licik Ronan. Lalu Sin memperlihatkan api unggun yang dinyalakan di gelapnya malam di hutan. Asel terkejut. Ronan, jadi itu rintangan pertamaku? Tanya Asel, yang selalu tergagap ketika bicara dengan Ronan. Ronan pun mengangguk. Ya, tentu saja. Lawan terbaik yang kutemukan untuk mengeluarkan kemampuanmu memperlihatkan sesosok yang tak diperlihatkan wajahnya. Dan di sini diperlihatkannya itu Lunar Goblin. Dia ketuanya pula. Terlihat para gerombolan goblin yang sangat santai di depan api unggun. Bagaimana menurutmu, Asel? Bukankah bagus? Tanya Ronan tanpa ekspresi bersalah. Asel di sampingnya memasang wajah pucat. Keringat menyucur di mukanya. Lalu berkata, bagus dari mana? Nah, sekarang mari kita mulai.